Sekalipun umur sudah makin tragis, jangan karena ada orang yang melamar langsung maui. Lihat dulu perjuangannya. Tuhan sudahlah, ini pun jadilah. Kayak kok kamu nama hati naik. Ujungnya langsung terima. Udah nggak tahu rumusnya mana. Sudahlah baru. Mama sudah bermimpi tadi malam, laki-laki inilah itu, malam sih soalnya nah. Ingin dulu perjuangannya, sampai di mana dia memperjuangkan itu. Cinta harus diperjuangkan. Amin. Kalau cinta harus diperjuangkan, apalagi hidup ini. Tidak ada hidup yang mulus, tidak ada hidup yang gampang. Oleh karena itu jangan surut. Apalagi yang kasih tua teh. Badoy nang. Suami ini mana situ ane sonoda, bareng suami tamu. Duko situ olam hebat do. Ngadong memang ngupir di natan situ aku tidak tahu nggak mah. Tahu apa fotoin langsung. Ini kan harus sebuah realitas yang harus dihadapi, nggak boleh. Kalau kita adalah orang yang sudah diutus Kristus ke dalam dunia ini, sesulit apapun hidup ini, hadapi. Cuman Yesus bilang, cerdiklah seperti ular. Ular itu kuat, berbisa. Tapi lihat, kalau ular melihat tantangan, mau gak menjumpai? Tidak ada ular yang mau menjumpai manusia. Karena bagi dia itu menakutkan. Itu sembunyi dui. Aduh tahe narotu lampu, laron do. Laron tahu gak bahwa di lampu dia akan mati. Tapi masih datang. Itu nekat namanya. Makanya dalam hidup ini kalau kau sudah tahu masalah, kalau kau sudah tahu persoalan, kalau kamu sudah tahu itu kematian, cerdik. Lo masih tadi mana menurut sedia ini mana Allah wallah saya menurut peyambil lo. Kan ini masalah. Cerdik. Target semanio cerdik mana? Mulai untuk saya terdapat surat-surat di gereja cerdik. Tahu bebas sampai mati nama huruf dan dapat surat-suratnya ini memang itu. Ini kan kenyataan Alkitab, bukan kau kata Tuhan kepada Daud. Tapi harus anakmu tak nedok ngodak situ nami dak tikimon. Julu anakmu dan no citua. Ama kasih nayane. Tapi ini adalah sebuah kenyataan hidup. Lalu Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dan dahulani berikutu ya persoalan itu berketi. Tahu dulu jalan asing. Hidup dok tulus seperti merpati. Merpati itu tidak berbahaya, tidak menyerang dan tidak provokatif. Artinya dia butuh ketulusan, kecerdasan emosional, spiritual sehingga tidak jatuh dalam dosa. Amin. Atau ngadobi madang itu. Naong manana ingatu sata marhite turpukta sadario. Lihat, Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia menderita dan mati disalib. Ini gambaran realitas. Yesus yang kamu percaya itu juga adalah Yesus yang menghadapi penderitaan itu. Mengutip Dietrich Bonhoeffer, saya harus katakan, Yesus yang menderita, Allah yang menderita, itulah Allah yang bisa merasakan apa yang kamu derita. Sehingga dia bukan Allah yang mulu-mulu, Allah yang realistis. Dia terlebih dahulu merasakan apa itu sakit, apa itu desasah, apa itu difitnah, apa itu dicaci maki. Allah yang seperti itulah Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Lalu kalau begitu Tuhan boleh kami menderita dalam banyak hal. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang sudah menderita terlebih dahulu. Dan dia akan datang menolong kami, membawa kami keluar sebagai pemenang dari segala bentuk penderitaan hidup yang kami alami itu. Lalu seorang penulis Kristen bernama Josh McDonald mengatakan seperti ini.
Anak Allah menderita sampai mati, bukan agar manusia nantinya tidak lagi menderita, tapi agar manusia bisa menderita seperti Dia. Sudah, Yesus datang ke dunia ini dan mati menderita bukan berarti penderitaan kita akan habis, akan lenyap, tetapi kita harus mampu menderita seperti Dia. Saudari ukur B, ketika saudara menghadapi penderitaanmu, bisa nggak seperti Yesus? Lalu ketika engkau kalah, yang salah siapa? Ketika berbagai tekanan itu datang, bisa nggak kita sebagai pemenang? Ketika situasi yang menyesal itu silih datang berganti, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang saya percayai, mampukan saya untuk keluar dari berbagai penderitaan ini. Itu sebabnya Paulus dalam Filipi 1:29 mengatakan ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Salinai, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ini panggilan bagi orang percaya. Pertama percaya, lalu yang kedua menderita seperti Yesus. Nah saudara, inilah yang mau kita pergumulkan melalui nas ini. Kalau penderitaan itu harus saya hadapi, penderitaan tidak boleh saya hindari. Lalu apa kekuatan saya sesuai dengan topik minggu kita ini? Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Yang pertama, banyak hal yang dapat Tuhan lakukan untuk menolong kita. Sekali lagi, banyak hal yang bisa Tuhan lakukan untuk menolong kamu. Godang dona boy patu pauni debata naing mangurupi hita asa malua sa sitaononi. Benar, terbuang itu pasti menyakitkan. Terjajah itu pasti menyakitkan. Kehilangan hak, tidak ada kebebasan apa-apa. Karena semua hidupnya dikendalikan oleh bangsa yang menjajah. Tapi penderitaan seberat apapun tidak menjadi alasan bagi setiap orang percaya untuk kehilangan harapan. Sekali lagi saya bilang, kamu boleh menderita, kamu boleh menghadapi kesusahan, apapun itu bentuknya. Tapi satu hal saya ingatkan melalui khotbah ini, jangan pernah kehilangan harapan. Amin. Odogogo, harapan apa itu? Tuhan bisa membuat banyak hal. Tuhan bisa merancang pertolongannya bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari.